Oke, nama saya Mas Udin. Keseharian ya jualan kopi. Awalnya sih karena nganggur ya. Jadi awalnya nganggur, nggak ada kegiatan, pengen nyoba berusaha, berwirausaha lah. Jadi jualan kopi awalnya itu tahun 2016 sudah buka warung kopi. Jadi pinginnya sih bisa buat nyangkruk teman-teman, tapi ternyata di sini masih awam kopi single origin. Jadi memang benar-benar masih perlu banyak edukasi untuk mengenalkan kopi semacam ini. Awal buka masyarakat sekitar saya kasih kopi tubruk dengan gilingan kasar itu katanya, wah kopinya kebanyakan air ini ya. Jadi seperti itu, unik di sini tuh unik. Jadi masyarakatnya itu benar-benar awam terkait dengan kopi single origin. Apalagi dikasih kopi yang difilter, terus nggak suka sama sekali. Jadi bener-bener tantangan awal buka kopi yang semacam itu, bener-bener tantangan. Bagaimana mengenalkan kopi murni ke masyarakat yang awalnya minum kopi instan dikasih kopi murni yang katanya nggak bisa tidur, lambungnya nggak kuat, konsumsi kayak gini, macem-macem lah. Tapi ya lama kelamaan mulai bisa menikmati meskipun butuh beberapa bulan. Jadi ya terus panjang lah perjuangannya. Berarti awal mulai itu langsung bukanya di sini, Mas? Tidak, dulu ngontrak di ruko di Siliragung. Jadi ngontrak di ruko di Siliragung tahun 2016. Di sana sekalian belajar. Jadi awalnya itu nggak tahu, Mas, saya sendiri itu nggak tahu kopi single origin, kopi murni yang masih bijian. Terus ketika ada yang order harus digiling dulu. Terus ternyata teori banget untuk nyeduh, sekedar nyeduh kopi itu membutuhkan teori ternyata. Jadi satu cangkir itu harus berapa gram kopi, suhu airnya itu berapa derajat, itu saya nggak tahu. Jadi awal buka itu sekalian belajar. Jadi belajar kopi. Besok buka, 2 hari sebelum buka itu saya ke Banyuwangi, ke Mas Hendra. Memang berdirinya awal buka usaha kopi ini tidak terlepas dari Mas Hendra, karena memang Mas Hendra Banyuwangi itu yang ngasih praktek lah, belajar kopi itu Mas Hendra. Jadi di sana diajarin nyeduh 1 cup itu berapa gram, suhu airnya itu harus berapa derajat, itu di sana. Terus habis itu pulang praktek sekaligus buka. Jadi kadang ada customer yang customer yang paham kopi, itu saya diajak diskusi, itu yang nggak begitu paham awalnya. Ternyata setelah dipelajari, lumayan juga ini belajar kopi kayak gini gitu. Bener-bener nggak kalah lah. Kuliah yang rumit, mempelajari mata kuliah itu lewat lah. Ternyata itu ya cukup rumit juga belajar kopi kayak gini gitu. Dari situ saya belajar sambil jualan, praktek, dan akhirnya ya sampai sekarang ini. Itu dulu di Siliragung itu berapa tahun?
sampai akhirnya untuk pindah ke sini. Di Siliragung saya itu 3,5 tahun Mas. Ya, cukup lama ya. Tapi di Siliragung 3,5 tahun itu sebenarnya masih dibilang edukasi. Masih bener-bener mengenalkan kopi terhadap masyarakat sekitar. Ya bukan cuma sekitar, memang Banyuwangi Selatan ini waktu itu kalau ngomong kopi murni itu masih bener-bener awam, jadi selama 3,5 tahun itu ada aja pengalaman menarik seputar kopi. Mulai dari ternyata nyeduhnya dikasih kopi yang di filter itu katanya kebanyakan air, dikasih Arabica, kopinya itu asem kecut, katanya ini kopinya mambu toh Mas. Hah? Mambu. Jadi sampai segitu gitu loh. Dikasih robusta pun katanya terlalu pahit. Nah, jadi kan ya harap maklum lah gitu. Jadi ya memang kondisi masyarakat sekitar waktu itu ya memang kayak gitu. Jadi ya memang harus bener-bener bener-bener edukasi gitu. Masyarakat sekitar dikasih dengan cuma-cuma. Jadi ibaratnya begini, kalau kita mau ngitung HPP kopi 1 kilo itu jadi berapa cangkir gitu, biar kita itu hasil, kita nggak memikirkan itu gitu. Anggap aja 1 kilo, setengah kilo kita jual, setengah kilo kita sodakohkan gitu. Jadi ya kita kasih dengan cuma-cuma terhadap masyarakat. Tujuannya ya biar mereka itu bisa menikmati kopi murni, beralih ke kopi murni, ya otomatis akhirnya merasa nikmat, warungnya rame. Jadi seperti itu. Rukin itu nama saya Mas. Rukin itu nama saya. Jadi mau buka warung itu bingung mau dikasih nama apa. Nama saya Rukin, habis itu inget film rock and roll. Oh begitu. Ya akhirnya diambil lah plesetan lah jadi Rukin Roll gitu ya. Gitu aja sebenarnya, nggak ada filosofi yang yang mendalam atau nggak ada. Ya, sebatas itu aja Rukin Roll gitu. Tapi kok logonya domba kenapa? Kalau logo domba itu sebenarnya nah ini yang mungkin sedikit menarik Mas. Jadi kalau ditarik sedikit ke spiritual ya, religi lah. Ini wisata kopi sama wisata religi harus imbang, harus balance gitu. Jadi kalau ditarik ke situ ingat sejarah dulu, sejarah zamannya siapa Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail yang disuruh mendapatkan wahyu, disuruh menyembelih anaknya karena keikhlasan orang tuanya. Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, akhirnya diganti domba seperti itu. Jadi saya ingat aja, jadi apapun usahanya maupun baik kita usaha karena kita memang bener-bener cuan ya, kita juga harus ikhlas gitu. Insya Allah kalau kita jualan ikhlas nanti dikasih rezeki yang banyak sama Tuhan. Gitu aja rupiahnya. Konsepnya kita ambil sebenarnya lebih ke rumahan sih, atau home industry. Tujuannya biar karena kalau wilayah selatan ini kan memang coffee shop ataupun kafe-kafe di sini itu masih perkenalan, jadi masih cara berpikirnya masih berkembang. Jadi kita konsep rumahan biar ini aja, biar menyatu sama masyarakat. Kalau kita kasih bangunan yang kadang itu orang-orang itu warungnya pasti mahal gitu ya, warungnya
bagus banget ini pasti harganya mahal. Ya karena gini, dapat pengalaman ini bukan survei. Beberapa ini dapat pengalaman ketika saya belanja di pasar sama istri. Jadi ditanyain sama penjualnya itu kok setiap hari belanja kayak gini buat apa? Apa buka warung? Ya buka warung. Di mana? Di daerah Kanal Telu. Daerah Kanal Telu arah Pulau Merah. Oh, kiri jalan itu tak? Ya Bu, Pak, ibaratnya seperti itu. Ayolah mampir-mampir, ngopi-ngopi sambil makan makanan berat pun juga ada. Respon mereka ternyata itu nggak terduga itu. Respon mereka ternyata, oh saya tahu Mas di sana, tapi mau ke sana takut nanti 50.000 nggak cukup buat 2 orang gitu. Jadi kesan mereka itu mahal. Sudah kita konsep rumahan biar ramah lingkungan ya kan, biar masyarakat juga bisa nongkrong, ngopi, makan. Ternyata ya mindset masyarakat itu seperti itu gitu. Mahal kalau yang namanya kafe ataupun coffee shop itu harganya mahal-mahal. Padahal kan enggak gitu. Sama aja. Saya minum kopi dulu Mas ya. Boleh. Enak Mas kopiku Mas. Menu pembeda sebenarnya sama aja sama yang lain Mas, nggak ada yang bener-bener spesial atau apa, nggak ada. Cuman kita ada beberapa menu yang mungkin bisa dinikmati hanya di sini. Ya seperti nasi goreng di mana-mana ada, tapi nasi gorengnya Rukin Roll itu loh Mas, yang beda dari yang lain. Ada nasi goreng, ada mie goreng, macam-macam lah. Cuman memang nasi goreng sama mie gorengnya Rukin Roll ini memang beda. The best lah. The best lah. Mungkin bisa dinikmati, hanya bisa dinikmati di Rukin Roll lah. Di yang lain nggak ada. Kalau nggak percaya coba aja ke sini Mas. Boleh. Kalau minuman Mas? Minuman ada es kopi karena kita basicnya awalnya kita kopi kan Mas ya. Tetap kita juga mengikuti perkembangan. Jadi di sini ada es kopi susu Rukin Roll. Saya jamin ini beda. Es kopi susu Rukin Roll, oh enak Mas. Mantap lah. Jadi ya. Ada legit-legitnya gimana gitu lah. Kalau yang kesini itu umum sih Mas. Umum. Semua kalangan bisa kesini. Baik anak muda, orang tua, komunitas, pejabat negara, iya kan? Lu ada loh Mas beberapa pejabat negara. Dulu juga waktu masih di Siliragung itu dulu ada Pak Amin Said, Husni, Bondowoso pernah datang, terus Mas Sony DPR RI dulu ke sana. Kalau di sini sempat kemarin ada siapa itu DPRD, ketua DPRD itu Made Cahya itu pernah, terus Pak Temo itu di sini pernah. Terus kalau pegawai banyak sih Mas, pegawai kantoran, terus pegawai BSI baik yang di lapangan maupun yang di kantoran itu rata-rata ke sini. Pihak konsultan dari Merdeka itu juga sering ke sini nongkrong, ngopi, beli kopi dan bener-bener kalangan Mas, kalangan umum ya. Jadi bener-bener kalangan umum, semua kalangan bisa masuk ke sini. Jadi ya merayakan lah, mulai dari yang bawah sampai yang punya jabatan. Oke lah, silahkan dicoba kalau nggak percaya. Untuk jam operasional sendiri sementara jam 16.00 atau jam 4 sore lah, sampai jam 12 malam. Harinya Mas? Setiap hari kita buka, mungkin apa ya,
besok kalau kiamat tutupnya Mas. Ya memang setiap hari buka Mas. Sementara belum ada liburnya. Ya meskipun saya nggak di sini, ada teman-teman yang menggantikan. Jadi tetap buka lah setiap hari. Sebenarnya jam 4 sampai jam 12 malam itu kondisional sih Mas. Dan kadang ada teman-teman ataupun pegawai-pegawai belum jam buka sudah telepon untuk minta dibuka. Ya oke, nggak apa-apa, monggo. Ya karena cuan mah. Yeah. Ini nggak apa-apa. Kadang ada yang sampai setengah 12, jam 12 itu baru datang. Ya nggak apa-apa Mas, kita tetap kita layani. Cuman nanti kalau memang capek saya tutup. Cuman kalau tetap mau menikmati kopi nggak apa-apa di luar. Lampu tetap saya hidupkan di luar Mas. Terus tetap saya suruh menghabiskan, saya suruh ngobrol di luar gitu aja sih. Tetap los. Sebenarnya bukan cuma di dunia perkopian Mas, tapi setiap kita berwirausaha kuncinya itu ya kalau saya semangat, telaten, ya itu aja. Modal penting nggak? Modal penting, tapi kalau nggak semangatnya nggak ada, ketelatenannya nggak ada, ya buat apa gitu. Jadi ya modal tetaplah modal, ibaratnya modal awal buat buka usaha. Habis itu semangatnya ini yang penting, kita semangat, telaten, apapun kondisinya. Ya namanya kita buka usaha, apalagi warung, kadang ramai, kadang enggak, kadang sehari cuma 1-2 orang, kadang penuh, ya kan ya. Ya kalau pas sepi kita nggak semangat, nggak telaten, ya sama aja Mas. Gitu loh. Gimana mau berkembang, apapun kondisinya, yang penting kita tetap semangat, tetap telaten, ditelateni untuk dapat hasil kecil, tetap kita telateni, kita bersyukur, dapat hasil besar, ya tetap kita syukuri, tetap kita berdoa biar lebih banyak hasilnya, ya kan. Ya gitu aja Mas. Jadi nggak ada tips yang muluk-muluk, nggak ada kalau saya. Yang penting semangat, telaten gitu. Targetnya sih ya masyarakat sini lebih bisa menikmati kopi ini, paham kopi, paling tidak ya pendapatan semakin banyak, fee untuk teman-teman yang ikut bantu di sini bisa UMR lah. Ya karena memang apa ya, di sini itu bener-bener berjuang kalau buka warung kayak gini Mas. Makanya saya lebih seneng menyebutnya itu warung, karena kalau disebut coffee shop ataupun cafe, ya masyarakat di sini takut gitu. Takut, jadi lebih ke warung lah, warung kopi, warung makan. Jadi biar semua kalangan itu masuk ke sini. Kalau semakin rame, semakin pendapatan banyak, ya tim yang ikut mengembangkan ini kan dapatnya banyak juga. Kalau harapannya sih ya itu harapannya semakin besar. Bikin roll ini nggak lagi warung, tapi nanti bisa bikin apa ya, CV ataupun PT lah. Amin, untuk amin. produksi kopi lebih banyak, jadi pabrik ya kan. Jadi pabrik, harapan itu kan nggak apa-apa kan. Iya nggak apa-apa namanya. Semakin besar produksi kopinya semakin yang dikenal lah ya. Dikenal lah. Terus timnya semakin banyak, mungkin bisa Amin. gitu aja. Jaya untuk perkopian Banyuwangi, semoga lebih berkembang,
perkopian Banyuwangi, ya kan. Jadi sukses buat teman-teman perkopian Banyuwangi, jaya jaya jaya. Buat teman-teman silahkan nyoba nongkrong-nongkrong di Rock'n'Roll, silahkan coba menu-menu Rock'n'Roll. Ya saya jamin lah, saya jamin sebelum teman-teman nyoba ya yes, datang ke sini dulu lah, dicoba baru komentar. Kalau memang kurang nikmat menu-menunya, silahkan kalian berkomentar kurang bagaimana, tetap diterima karena itu penting buat Rock'n'Roll, buat tim untuk lebih memperbaiki menu-menu maupun pelayanannya ke depannya, karena harapannya Rock'n'Roll ini bisa lebih besar. Itu aja. Untuk alamat silahkan di Instagram ada namanya Rock'n'Roll Coffee, di Facebook juga ada Rock'n'Roll Coffee, alamatnya di Pesanggaran, tepatnya Kanal Telu. Sebenarnya lebih ke Kanal Telu ya, bukan Kanal 3, tapi Kanal Telu bahasa Jawa. Kanal Telu arah ke Pulau Merah. Jadi teman-teman kalau mau ke Pulau Merah pasti melewati depan Rock'n'Roll Coffee. Ada neon box-nya Rock'n'Roll Coffee besar. Lihat kalau arah Pulau Merah kiri jalan. Oke, silakan kami tunggu. Siap.